channel binatang nomor 6 seluruh dunia. Itu gue juga kaget banget gitu. Saingan gue tuh yang BBC, Animal Planet dan lain sebagainya. Di Indonesia ya paling yang 10 besar cuma gue sama Panji Petualang. Dan sekarang juga gue udah ada di TV. Ya alhamdulillah sih itu ternyata bisa di-combine antara hobi gue dengan pekerjaan gue jadinya. Hobi gue di binatang, ya pekerjaan gue presenter, ya udah ini sekarang gue jadi presenter binatang, YouTuber binatang, alhamdulillah. Ya jadi paling enak itu kerja di hobi yang kita geluti, dan ini semuanya gue hobi binatang, hobi ngomong, ya udah senang banget, bersyukur. Kalau bisa dihitung ada berapa sih jumlah hewan di rumah? Bisa hitung? Dia tahu, gue juga nggak tahu. Ratusan atau puluhan? Ratusan karena ada misal satu jenis kura-kura aja karena di rumah gue itu udah bisa bertelur secara rutin, menetas. Jadi kura-kura aja udah 100 ekor lebih kura-kura, belum ikan. Ikan juga kemarin gue baru sadar kalau satu akuarium aja megaten itu kan mati 35 ekor, masih ada sisa, berarti satu itu aja 50 ekor, itu ikan satu doang. Akuariumnya banyak, belum burung-burungan, unggas-unggasan lain, banyak banget. Semakin banyak hewan peliharaan yang ada di rumah itu kan ngatur waktunya atau manage untuk ngasih makan gimana? Semakin banyak hewan, semakin banyak waktu yang harus diisiin, semakin banyak dana juga. Karena itu tanggung jawab gue ya itu memenuhi kebutuhan mereka, kesehatannya, makanannya, kenyamanannya, semuanya harus terpenuhi. Kamera lu kira-kira gak apa-apa? Enggak. Oke. Jadi itu salah satu bentuk tanggung jawab gue, dan itu cukup besar, jujur cukup besar. Tapi gue yakin bahwa rezeki yang datang ke gue itu salah satunya ya pasti rezeki binatang juga yang dititipkan ke gue yakin banget. Dan gue juga ngobrol sama para ustadz, katanya ya di balik diamnya binatang-binatang itu mereka tuh berdoa, bertasbih, berdoa buat gue sang pemiliknya mungkin yang ngurus mereka. Jadi ya gue alhamdulillah sih bagaimanapun kayak kemarin COVID banyak yang terpuruk dan lain-lain. Insya Allah binatang-binatang gue sih nggak sampai ada yang puasa nggak makan. Kalau di rumah aman semuanya. Berarti kan dari mulai perawatan vaksin, makanan, terus bikin kandang, bersihin kandang, ada sekitar berapa biaya kira-kira? Lumayan. Jutaan lebih? Puluhan. Tapi kan untuk binatang aja ya, gue sebulan ya harus keluar begitu banyak, ya itu salah satu bentuk tanggung jawab gue. Apalagi ada beberapa binatang yang memang biayanya itu tinggi, misal kuda mau punya ada di rumah, beberapa ekor kuda itu mahal banget, sewa tempat, makanan, kesehatan, pelatihan dan lain-lain. Itu cuma satu jenis, belum jenis-jenis yang lain. Kalau tapi seru. Yang paling nggak terlalu ini biayanya, pakannya yang paling simpel gitu. Apa ya? Paling ikan cupang. Ikan cupang mah makannya juga encup banget, jarang banget. Paling itulah. Kenapa sih cinta banget sama binatang? Apa emang dulu pernah ada sejarahnya kalau mengikut dikasih hewan sama orang tua atau sebenarnya? Enggak, karena dulu di Bandung gue suka binatang tapi nggak sampai cinta banget gitu. Nah itu ketika gue tinggal di Jakarta sendiri, nggak ada teman, gue ngekos sendiri, nggak ada teman, nggak ada yang berasa, nggak ada yang nungguin, ya udah akhirnya gue pelihara ular. Saat itu binatang pertama gue itu adalah ular. Jadi kayak mana-mana tuh harus pulang karena harus mandi ular, harus kasih makan ular, harus berinteraksi, akhirnya tambah kura-kura. Ya udah gitu. Dari kos-kosan punya rumah, akhirnya tambah kucing, tambah ikan, nambah lagi. Udah semakin luas areanya, lahannya, semakin banyak jenis hewan yang gue pelihara. Dan itu alhamdulillah lagi adalah gue punya istri yang mendukung juga. Jadi istri gue itu sangat mendukung kalau terawat. Tapi kalau nggak kerawat sampai sakit, sampai mati, marah banget. Dia marah banget. Jadi pengeluaran per bulannya sekarang ya walaupun banyak untuk hewan, ya istri gue sadar itu untuk tanggung jawab kita pada hewan. Karena kalau menyiksa juga ya kita kan dituntut juga nggak di akhirat. Jadi ya udah, kesadaran itu jadi bersyukur. Karena banyak juga teman-teman gue yang akhirnya harus nitipin hewannya ke gue karena istrinya nggak setuju. Jadi di rumah gue itu bukan hanya punya gue doang, banyak juga hewan-hewan titipan temen yang udah nggak kerawat. Sini ada yang datang, nih titip di lu, ada yang ini buat lo, ya udah gue keep, gue rawat.
Jadi kan kesannya kayak seperti mini zoo nih Irfan di rumah. Itu cita-cita Ya. gue ke depannya pengen punya mini zoo, pengennya seperti itu dengan persyaratannya banyak banget tapi susah sih. Tapi ada hewan yang pribadi sendiri buat Irfan, gue pengen banget nih hewan ini, pengen gue koleksi, pelihara gitu. Ada nggak sih kira-kira yang belum disampaikan? Yang jelas yang tidak dilindungi lah. Iya. Yang jelas ada beberapa yang dilindungi tapi bersurat itu boleh, tapi itu juga persyaratannya banyak, nggak usah juga. Paling yang gue pernah burung unta di rumah gue pernah, udah sampai dari kecil. Nah gue tuh paling suka dari baby sampai besar sampai beranak pinak itu senang banget. Nah burung unta gue tuh ya dari kecil udah sampai besar, taunya karena dia makan segala sesuatu dan saat itu makanya perlunya ilmu dalam memelihara binatang. Jadi sama gue tuh dilepas di halaman belakang, lepas kemana-mana, jadi dipeluk sukanya gitu. Jadi bukan berarti dilepas akhirnya aman buat dia, ternyata justru nggak aman karena dia bisa makan apapun. Akhirnya dia makan paku, makan kayu, makan lap, makan gembok dan lain. Akhirnya kita operasi itu operasi besar 4 jam ngeluarin itu, akhirnya meninggal. Itu sedih banget. Jadi sampai sekarang gue masih penasaran pengen pelihara burung unta lagi. Rencananya pengen, tapi nggak tahu, lihat nanti lah. Karena begitu banyak, mungkin ada nggak sih kan kayak yang disayang banget gitu, kayak bangun tidur pengennya ketemu dia. Bukan disayang banget, tapi ada beberapa yang harus berinteraksi ekstra. Misal si Candy punya pantai gue itu, gue bangun tidur dan gue sambil ngejemur dia sambil ngasih makan dia juga. Terus nggak semua binatang harus gue interaksi terus, tapi salah satunya adalah itu gitu. Jadi kalau disayang sayang semuanya, tapi ada beberapa yang harus dapat penanganan secara langsung supaya dekat sama gue juga. Nah ini kan ingin tahu sih komentar Irfan, kan banyak komentar-komentar dari netizen yang ini animal abuse apa. Nah Irfan sendiri dalam YouTube-nya itu mengedukasi penontonnya seperti apa untuk merawat hewan. Jadi gini, semua berhak mendapatkan pendidikan layak, dan juga di YouTube gue di The Hakim situ ya gue lebih banyak sekali memberikan informasi dan juga edukasi yang selengkap-lengkapnya. Bahkan orang-orang senang sekali dengan YouTube gue karena ya selain ada hiburannya pasti, tapi ilmunya, cara perawatan atau informasi mengenai hewan itu banyak sekali. Tapi yang jelas binatang-binatangnya semuanya kondisinya aman dan nyaman. Ada beberapa lembaga konservasi maupun kebun binatang yang sudah menjadi partner gue juga liputan ke sana segala macam, dan senang sekali. Jadi berbicara mengenai perawatan hewan, ada beberapa persyaratan yang harus kita penuhi. Salah satunya adalah yaitu areanya, lingkungan mereka, makanan, kesehatan dan sebagainya. Sampai gue takjub beberapa hewan yang sempat hampir punah justru terselamatkan dengan adanya hobis dan juga lembaga konservasi. Misal burung jalak Bali. Burung jalak Bali itu hampir punah. Di alam itu tinggal beberapa ekor lagi. Tapi karena ada hobis pemelihara hewan, ada lembaga konservasi, akhirnya sekarang dicabut dilindunginya, justru banyak sekali ada di mana-mana. Andai tidak ada hobis, andai tidak ada lembaga konservasi, habislah itu burung, punah. Begitupun dengan singa putih itu di alam itu sudah hampir tidak ada, karena dengan warna dia warna putih, dia itu gampang diburu oleh manusia. Ada juga mereka kalau berburu juga akan kelihatan karena warnanya mencolok putih. Akhirnya di alam sudah hampir tidak ada, tapi di kebun binatang seluruh dunia ada singa putih. Jadi terselamatkan dari kepunahan. Jadi sebetulnya mau apapun pemikirannya, tujuannya sama, yaitu menyelamatkan hewan. Caranya berbeda. Jadi kalau hobis seperti saya, lembaga konservasi melakukan caranya untuk menyelamatkan hewan-hewan dari kepunahan dengan cara kita sendiri. Ada yang memang katanya harus di alam, oke. Tapi kita juga harus melihat alamnya seperti apa. Karena gue lihat juga harimau Sumatera banyak. Kita safari, ada harimau Sumatera sudah tinggal 3 ininya putus karena di sana dijerat, diracun. Nah, gitu. Bukan anti pembangunan, tapi bagusnya menurut gue ya, pembangunan juga didampingi juga dengan tindakan konservasi yang bagus. Kalau kita lihat negara tetangga kita lah, Australia, itu kau bangun tol, di atas tolnya itu dibangun kayak jembatan, tapi dibikin hutan. Ketika binatang mau nyebrang lewat hutan itu, lewat jembatan hutan itu, jadi berdampingan. Nah kalau kita
sampai saat ini belum terpikir sampai saat itu. Akhirnya udah tahun lalu ular ada di mana-mana ya, karena mereka tempat tinggalnya hilang. Menurut gue sih seperti itu. Jadi ya mudah-mudahan manusia dengan hewan bisa hidup berdampingan, tidak saling memusnahkan seperti itu.